Oke, jadi kita bahas tentang sistem non-inersial hari ini. Nah, sistem non-inersial itu kalau misalkan kalian baca-baca di buku dinamika SMA, mungkin nggak di buku fisika SMA gitu ya, mungkin nggak disebutkan secara spesifik. Namanya adalah sistem non-inersial. Tapi kalau misalkan kalian pernah ketemu kayak gaya-gaya sentripetal gitu, sistem-sistem yang bergerak melingkar gitu, itu termasuk sistem non-inersial juga ternyata sebenarnya, gitu ya. Nah, jadi sistem non-inersial itu adalah sistem yang apa sih namanya si rangkanya itu bergerak juga. Kayak contoh gimana? Kayak misalkan tadinya kan kalau di dinamika yang kemarin kita udah pelajari, kita misalkan punya kayak gini kan ya. Punya lantai, lantainya itu misalkan licin, terus kita kasih balok, terus baloknya kita dorong kayak gini. Nah, ini sistem yang kayak gini ini kita sebut dengan namanya sistem inersial. Kenapa? Karena lantainya diem gitu. Tapi gimana kalau misalkan sekarang kita punya balok, baloknya itu kita taruhnya bukan di lantai, tapi di dalam lift. Kayak gini ya. Sekarang kita punya balok, kita taruh di dalam lift. Gini. Nah, kalau lift itu kan liftnya bisa bergerak kan ya. Liftnya itu bisa naik gitu, bisa naik atau bisa turun. Nah, ini ketika balok berada di dalam lift, sama ketika balok berada di atas lantai yang nggak ngapa-ngapain, lantainya diem aja gitu. Itu bakal berbeda efeknya. Kayak contoh pas kita naik lift kan kita kalau liftnya naik kita kayak ngerasa ketarik ke bawah gitu kan. Ngerasa ketarik ke bawah atau enggak kalau pas liftnya turun kita kayak ngerasa agak enteng badan kita. Kayak kayak seolah kayak pengen terbang gitu. Nah, itu karena lift itu merupakan sistem non inersial. Jadi si kerangka lift ini dia mengalami percepatan juga, kayak gitu. Kalau di sini lantainya tidak mengalami percepatan. Jadi percepatannya nol, makanya kita sebut kerangka inersial. Kalau lift ini kerangkanya non inersial, non inersial. Jadi kerangka non inersial adalah suatu kerangka di mana dia sisi kerangkanya itu punya percepatan, gitu ya. Jadi kayak contohnya lift ini dia punya percepatan bisa bisa ke atas bisa ke bawah, kayak gitu. Nah, untuk menyelesaikan masalah-masalah di kerangka non inersial, ini ada banyak caranya, tapi aku ajarin yang paling mudah gitu ya. Yang paling mudah itu adalah kita mengenalkan konsep yang namanya gaya fiktif. Gaya fiktif gitu ya. Gaya fiktif itu adalah gaya yang nggak ada. Tapi seolah-olah kalau kita berada di kerangka non inersial itu kita kayak ngerasain ada yang narik atau yang dorong. Kayak contoh di lift. Kalau liftnya diem kita nggak ngerasain apa-apa kan ya. Nggak ngerasain ketarik ke bawah atau nggak ngerasain terbang ke atas gitu. Tapi kalau misalkan liftnya lagi bergerak, lagi naik gitu ya, kita ngerasa kayak badan kita tambah berat gitu kan ya. Padahal liftnya yang bergerak. Kita mah nggak ngapa-ngapain kan dalam liftnya. Nah, itu adalah adanya gaya fiktif. Jadi ada suatu gaya yang seolah-olah menarik kita ke bawah. Kayak gitu karena si liftnya bergerak dipercepat ke atas. Kayak gitu ya. Nah, itu gaya fiktif. Jadi, ketika kita menggunakan konsep gaya fiktif itu apa? Gaya fiktif itu didefinisikan adalah massa benda, massa benda yang berada di sistem kerangkanya, ya, dikali dengan percepatan kerangka, gitu ya. Kayak contoh di sistem lift ini, misalkan ini kita punya balok masanya M1, yang mana besar M1-nya itu adalah 2 kg, katakanlah. Terus liftnya bergerak naik ke atas dengan percepatan katakanlah 2 meter per second kuadrat. Nah, maka si balok ini di dalam kerangka ini dia bakal merasakan gaya fiktif, ya, gaya fiktif yang dirasakan balok di dalam lift tadi itu adalah M1 dikali percepatan liftnya, yaitu 2 kilogram dikali dengan 2 meter per second kuadrat. Jadi gaya fiktif ya besarnya adalah 4 Newton. Kayak gitu. Itu besar dari gaya fiktifnya. Tapi arah dari gaya fiktifnya kemana? Ingat gaya itu kan merupakan vektor ya. Jadi selain dia punya besar, dia juga punya arah. Nah, arah dari gaya vektornya itu mana? Kayak gitu. Gaya fiktifnya itu arahnya adalah selalu berlawanan dengan arah dari percepatan kerangkanya. Kayak gitu. Jadi dia besarnya itu bisa kita ukur pakai ini, massa benda dikali dengan percepatan kerangka, terus arahnya berlawanan berlawanan dengan percepatan kerangka gitu ya. Percepatan atau arah gerak dari kerangkanya. Kayak gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan si liftnya bergeraknya ke atas, kita kan ngerasain badan kita ketariknya ke bawah, ya nggak? Kalau liftnya lagi turun ke bawah, kita ngerasain badan kita kayak terbang ke angkat ke atas gitu.
Contoh lainnya misalkan kita naik mobil. Naik mobil terus mobilnya tiba-tiba belok di tikungan tajam. Kalau tikungannya belok ke kanan kan badan kita kayak seolah-olah ketarik ke kiri gitu kan. Atau kalau misalkan mobil nikungnya ke kiri, kita ngerasain badan kita ketariknya ke kanan. Jadi berlawanan dengan arah gerakan si mobilnya gitu. Berlawanan dengan gerakan kerangkanya. Termasuk ketika mobil ngegas. Kita mobil lagi diem, tiba-tiba ngegas. Kita kan kayak ngerasa kontal ke belakang, gitu kan ya. Atau misalkan mobil lagi jalan kenceng, tiba-tiba ngerem, kita kayak ngerasa kedorong ke depan, kayak gitu. Jadi berlawanan dengan si percepatan asli dari sistemnya atau kerangkanya, kayak gitu ya. Oke. Nah, terus gimana cara menghitung dinamika dari objek-objek yang berada di kerangka non inersial ini ya. Berarti kita gambarkan dulu diagram-diagram gayanya. Kan kita tahu kalau misalkan dia kerangkanya non inersial, di situ bakal ada gaya fiktif, gitu kan ya. Besar gaya fiktifnya adalah massa dikali percepatan kerangka dan arahnya berlawanan dengan arah gerak kerangka. Jadi kalau misalkan di balok yang ada pada lift ini, balok yang ada pada lift, nah kalau kita lihat si liftnya itu kan bergerak ke atas dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Tapi jangan lupa kalau liftnya berada di bumi, pasti bakal ada percepatan gravitasi gitu. Jadi percepatan gravitasi itu nggak hilang. Nah, percepatan gravitasi ini percepatan asli, dia percepatan mutlak gitu ya. Yang besarnya adalah 10 meter per second kuadrat kayak gitu. Nah, jadi pas kita gambar diagram gayanya dari si balok ini, balok M1 yang ada di dalam lift ini, diagram gayanya ada gaya apa aja? Pertama tuh ada gaya beratnya dia, yaitu M1 dikali G. Terus jangan lupa ada gaya fiktif. Kalau misalkan percepatannya itu ke atas, maka gaya fiktifnya kita gambar diagramnya itu ke bawah kayak gini. Berarti M1 dikali percepatan si liftnya, M1 dikali A gitu. Terus habis itu di sini kan dia baloknya itu nempel di lantai ini ya, di lantai liftnya. Berarti nanti bakal ada gaya normal ke atas. Gaya normal yang besarnya itu adalah M. Kayak gitu. Nah, si balok ini kan kalau di dalam lift dia diem aja kan ya. Balok ini di dalam lift dia diem aja, nggak apa sih namanya, nggak naik atau nggak turun atau nggak geser-geser kanan kiri gitu ya. Berarti di dalam lift kita bisa tulis total gaya yang bekerja pada balok atau sigma F-nya itu dia nilainya sama dengan 0 gitu. Udah, tinggal kita jumlahin aja gaya-gayanya kayak waktu itu kan ya. Ke atas itu ada M, ke bawah ada M1G sama M1A. Misalkan kita anggap yang ke atas itu nilainya positif, yang ke bawah nilai negatif. Berarti M dikurangin M1G dikurangin M1A sama dengan 0. M sama dengan M1G ditambah M1A. Nah, tadi kan M1-nya itu besarnya 2 kilogram ya. M1 2 kilogram. Berarti sekarang gaya normalnya itu adalah 2 dikali 10 ditambah 2 dikali 2. Berarti berapa tuh? 20 ditambah 4. 24 Newton. Kayak gitu ya. Jadi gaya normalnya itu pasti bakal jadi lebih besar. Dibandingkan kalau misalkan dia apa sih namanya baloknya ditaruh di tanah aja dan tanahnya tuh nggak dipercepat. Gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari kerangka non inersial. Jadi intinya si kerangkanya itu mengalami percepatan. Kayak gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Kalau ada pertanyaan langsung on mic aja nggak apa-apa ya. Di tengah-tengah aku ngomong nggak apa-apa, potong aja. Atau kalau malu chat aja di itunya. Kalau liftnya ke bawah berarti sama juga ke atas tuh, Kak. Kalau liftnya turun ke bawah berarti gaya efektifnya ke atas aja. Ya gitu. Oke. Berarti nanti Makasih. kita gambar diagram gaya untuk si gaya efektifnya tuh ke atas kayak gini ya. M1A kayak gitu. Terus ya berarti nanti persamaan sigma F berubah. Ini jadi kan yang ke atas jadi ada N sama M1A ya, berarti N dikurangi M1G ditambah M1A kayak gitu. Oke. Ya, makasih ya. Yuk. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita bukan cuma punya balok aja yang ditaruh di dalam lift, tapi di dalam lift itu ada suatu benda yang bisa bergerak gitu ya. Kayak contoh gimana? Kayak contoh misalkan di dalam lift itu kita kasih katrol. Jadi kan biasanya kita udah sering berhadapan dengan katrol yang digantung kayak gini aja kan. Nah, katrol yang cuma digantung di apa di langit-langit gitu aja dan langit-langit yang diem. Nah, sekarang gimana kalau misalkan si katrol itu ditaruh di dalam lift? Gitu ya. Jadi ini kita punya lift, terus kita gantung katrol di sini. Yang ini masanya M1, terus yang ini masanya M2.
Misalkan M1-nya dia lebih besar ya, dia 4 kilogram, terus M2-nya 2 kilogram. Terus sekarang liftnya itu lagi turun, oke? Liftnya lagi turun ke bawah. Turun ke bawah dengan percepatan yang kita nggak tahu nilainya berapa, gitu ya. Tapi karena liftnya turun ke bawah, si katrolnya ini jadi diam, ngerti nggak? Kenapa kenapa katrolnya bisa diam? Pertanyaan kayak gitu kan ya. Nah, kalau misalkan kita punya katrol dua, dua doang kayak gitu, itu otomatis pasti katrol bergerak. Kalau misalkan dia ditaruh di langit-langit biasa. Karena kan yang satunya masanya lebih berat kan ya, M1 lebih besar daripada M2. Jadi nanti bakal ketarik gitu katrolnya. Tapi kalau misalkan sekarang katrol kita taruh di dalam lift, dan liftnya turun, gitu ya, si katrol tadi, meskipun masanya beda, bisa-bisa dia dalam kondisi diam. Kenapa dalam kondisi diam? Karena nanti ada kemungkinan bahwa, kan ada gaya fiktif ya ke atas. Kalau misalkan liftnya turun ke bawah, ini bakal ada gaya fiktif ke atas. Kayak gitu. Efektif. Gitu juga di apa di balok yang kedua. Di sini juga bakal muncul gaya fiktif ke atas. Ini gaya fiktif satu, ini gaya fiktif dua. Kayak gitu. Nah, karena ada gaya fiktif yang ke atas ini, dia bisa jadi gaya fiktifnya itu melawan gaya gravitasinya. Kayak gitu. Tapi pertanyaannya berapa percepatan si liftnya ini? Dia liftnya tuh turunnya harus seberapa cepat supaya gaya fiktifnya itu bisa menghilangkan gaya gravitasinya. Jadi katornya di dalam lift itu tetap diam. Nah, ini biasanya teknologi kayak gini tuh dipakai untuk yang kalau misalkan kalian tahu ada pesawat anti gravitasi gitu ya. Jadi kalau kalian pernah nonton film atau dokumenter gitu atau iklan, orang lagi di dalam pesawat dia dia bisa terbang-terbangan gitu, jalan terbang sana sini gitu. Nah, itu sebenarnya pesawatnya tuh cara bikin pesawat anti gravitasi itu adalah si pesawat itu dia jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah dan jatuh itu cukup kencang supaya percepatan gravitasinya itu nggak ada. Jadi kita nggak ngerasa ada apa-apa, jadi bisa terbang gitu, di dalam pesawatnya. Oke. Nah, caranya sama. Ingat di dinamika ide kuncinya itu adalah kita tinjau per objek. Jadi di sini kan ada tiga objek ya. Ada si apa? Ada si balok M1, gitu ya. Ada balok M1, terus ada katrolnya, terus satu lagi ada balok M2. Berarti sekarang kita tinjau per objek, terus kita gambarkan masing-masing diagram gayanya. Sekarang kita lihat dulu untuk objek yang balok M1. Balok M1. Nah, untuk balok M1, dia itu nanti ada gaya apa aja nih yang bekerja, gitu kan ya. Di sini kan ada tali ya. Ada tali berarti nanti dia bakal ada gaya tegang tali ke atas T gitu misalkan. Terus kan ada percepatan gravitasi ke bawah. Nah, kalau percepatan gravitasi, ingat dia percepatannya mutlak, bukan fiktif. Jadi arah gaya dari gravitasi itu adalah ke bawah juga, 1G. Nah, sekarang kita lihat kan liftnya turun ke bawah. Karena liftnya turun ke bawah, nanti bakal muncul gaya fiktif yang arahnya berlawanan dengan turun liftnya. Berarti gaya fiktifnya ke atas. Berarti ini M1 dikali A. Begitu. Oke, ada lagi nggak gaya-gayanya? Udah ini aja ya. Nah, terus kan kita pengen supaya si bendanya ini tetap diam kan ya. Jadi percepatan liftnya sedemikian rupa supaya si sistemnya ini tetap diam. Kalau sistemnya tetap diam, berarti kita dapat sigma F itu nilainya harus sama dengan nol. Nah, berarti sigma F itu ada apa aja? Ada T ditambah M1A dikurangin M1G sama dengan nol. Kayak gitu. Nah, ini kita simpan dulu persamaan satu. Habis itu kita tinjau katrolnya. Nah, katrolnya ini kan katrolnya misalkan tidak bermasa ya. Ini tidak bermasa. Nah, kalau misalkan katrolnya tidak bermasa, maka kalau kita tulis sigma F otomatis nilainya pasti bakal nol untuk si katrol tadi. Gitu ya. Jadi sigma F sama dengan nol gitu. Nah, sigma F di katrol ini ada apa aja? Ada gaya tegang tali yang gantungin si katrol ke atas T1. Terus ada gaya tegang tali yang terjadi akibat si katrol itu ditarik oleh si balok-baloknya. Berarti ini T. Ya gitu. Nah, kenapa gaya tegang tali yang T ini sama yang T ini dia sama gitu ya? Maksudnya dua-duanya variabel aku tulis T doang, bukan T2 atau T3 gitu ya. Karena dia berada pada tali yang sama. Jadi ingat, kunci utama dari gaya tegang tali kayak yang aku jelasin waktu itu, selama talinya masih sama, maka gaya tegang tali juga bakal sama. Kalau misalkan si katrolnya nggak muter, gitu kan ya. Nah, kalau yang tali T1 ini dia udah beda tali. Dia kan tali yang T1 ini diiketin ke pusat katrol, sementara kalau tali yang
T sama yang T ini, dia tuh apa sih namanya, digulung ke katrolnya gitu. Jadi masih satu tali, makanya gaya tegang talinya sama. Berarti ini sigma F-nya sama dengan 0. Jadi nanti kita dapat T dikurangin 2T sama dengan 0. Atau T1 sama dengan 2T. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita tinjau balok M2. Balok M2. Nah, si balok M2, dia sama kan ya gayanya. Ke atas itu, si balok M2 itu digantung sama talinya. Berarti nanti bakal ada gaya tegang tali ke atas T. Terus nanti bakal ada gaya beratnya dia ke bawah, yaitu M2G. Sama bakal ada gaya fiktif ke atas, yaitu M2 dikali A. Gitu ya. Nah, karena sistemnya diam, berarti pada balok M2 juga sama, sigma F dia nilainya sama dengan 0. Nanti kita bakal dapat T ditambah M2A dikurangin M2G, dia nilainya sama dengan 0. Atau dapat T sama dengan M2G dikurangin M2A. Nah, ini persamaan 2. Jadi M2A sama M2G-nya dipindahin cross kanan. Gitu ya. Bentar. Oke. Nah, terus ya tinggal kita gabungin aja. Di sini kan variabel yang kita nggak tahu nilainya itu adalah T sama M1A ya. Cuma yang pengen kita cari adalah A-nya berapa. Berarti yang kita hilangin adalah T-nya. T-nya ini harus kita eliminasi gitu ya. Harus dihilangin supaya kita dapat A-nya berapa. Nah, berarti sekarang persamaan 2, T-nya ini, T sama dengan ini, kita substitusi ke persamaan 1. Kita substitusi ke persamaan 1, nanti kita bakal dapat M2G dikurangin M2A ditambah M1A dikurangin M1G, dia nilainya totalnya sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat, kita kelompokin yang A sama yang A, yang G sama yang G. Berarti M2G sama M1G ini kita pindahin aja ke ruas kanan. Berarti yang di ruas kiri kan tinggal sisa minus M2A ditambah M1A sama dengan M1G dikurangin M2G, kayak gitu. Oke. Nah, berarti kita dapat A-nya dikeluarin. Berarti A dikali M1 dikurangin M2 sama dengan, ini juga G-nya bisa dikeluarin kan ya. M1 minus M2G. Gitu ya. Berarti tinggal kita bagi. Berarti M1 minus M2 dikali G dibagi M1 minus M2. Gitu ya. Nah, ini sama kan ya. Di atasnya itu ada M1 minus M2. Di bawahnya juga ada M1 minus M2. Berarti bisa kita coret habis dia. Berarti dapat ternyata, oh, A-nya nilainya sama dengan G. Gitu. Jadi kalau misalkan siapa sih namanya? Si lift-nya itu bergeraknya ke bawah, tapi dengan percepatan yang sama besar dengan percepatan gravitasi, yaitu A-nya sama dengan 10 meter per second kuadrat juga gitu turunnya. Nanti objek-objek yang ada di dalam lift-nya itu bakal ngerasain nggak ada gaya gravitasi. Dia dia bakal terbang gitu di dalam lift. Ya gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lu? Belum ya? Oke, kalau belum ada, kita lanjut dulu. Nah, ini salah satu contoh sistem inersial yang pertama, yaitu yang apa sih namanya? Yang lift bergerak naik turun. Ada banyak sih sistem non inersial yang menarik buat dibahas. Contoh lainnya itu adalah ini. Contoh lainnya itu adalah katrol yang bercabang. Gitu. Katrol yang bercabang. Nah, ini kalau kalian penasaran, ini bisa kalian cek di bukunya David Morin ya. David Morin, judulnya Classical Mechanics. Classical Mechanics. Nah, jadi buku David Morin yang Classical Mechanics itu biasanya ada banyak-banyak soal-soal mekanika yang menarik dan menantang buat dikerjain. Nah, salah satu soal yang ada di situ itu adalah soal tentang katrol katrol yang bercabang. Jadi kita punya katrol kayak gini, digantung di langit-langit biasa. Seret. Nah, di sini ada benda. Misalkan masanya adalah M1. Nah, terus di sebelah kanan ini tali. Nah, tapi talinya itu nggak langsung ke balok M2, tapi talinya digantung lagi ke katrol yang kedua. Gitu ya.
Terus di katrol yang kedua ini digantung balok lagi. Misalkan ini masanya M2, yang ini masanya M3 kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah berapa percepatan masing-masing masanya? Percepatan M1 berapa, M2 berapa, terus M3 berapa? Percepatan M1 berarti A1, percepatan M2 berarti A2, percepatan M3 berarti A3. Nah, ini berapa nilainya semuanya? Gitu ya. Oke. Nah, nah ini sama sistemnya. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah di sini kan ada dua katrol ya. Misalkan aku kasih nama katrol yang pertama itu katrol satu. Terus katrol yang kedua, bentar. Katrol yang kedua, yang ini adalah katrol dua. Nah, katrol satu ini merupakan katrol yang berada di sistem inersial. Oke. Karena si katrol satu kan digantung di langit-langit dan langit-langitnya nggak bisa bergerak kan. Tapi katrol 2 ini bisa bergerak. Kalau katrol 2 bisa bergerak, artinya dia mengalami percepatan kan. Karena dia mengalami percepatan, maka nanti si dua sistem yang ini, M2 sama M3 ini dia berada pada kerangka yang non inersial. Non inersial. Kenapa non inersial? Karena si katrolnya ini bisa bisa bergerak, bisa bergerak atau mengalami percepatan, mengalami percepatan kayak gitu ya. Oke, nah, bentar. Ini agak ngelag komputer. Wait. Oke, nah, semoga udah jadi lancar sekarang ya. Tadi aku lupa untuk program. Oke, kita lanjut. Nah, sementara kalau katrol yang pertama yang di atas ini, gitu ya. Katrol yang pertama yang di atas. Nah, ini termasuk kerangkanya inersial, inersial ya, gitu. Karena si katrol yang ini dia nggak bisa bergerak, tidak bisa bergerak, kayak gitu ya. Oke. Nah, caranya sama. Berarti kita gambarkan diagram-diagram gayanya aja kita di. Cuma di bagian yang non inersial, berarti di M2 sama M3 itu pasti nanti bakal ada gaya fiktif, kayak gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya gaya fiktifnya kemana? Kayak gitu kan. Nah, sekarang kita lihat dulu. Misalkan M1 itu nilainya lebih besar daripada M2 plus M3. Oke. Atau kita angkain aja lah ya, biar gampang hitungnya. Misalkan M1 nilainya 8 kilogram. Sementara M2 nilainya 2 kilogram. Terus M3 nih ya nilainya adalah 4 kilogram. Gitu kan ya. Nah, berarti benar kan ya M1 lebih besar daripada M2 sama M3. Kan 8 lebih besar dari 2 tambah 4 ya. Lebih besar dari 6. Gitu. Nah, kalau dia berlaku ini, M1 lebih besar daripada M2 sama M3, maka nanti gerakan sistemnya otomatis kan bakal ngikutin M1 gitu ya. Jadi M1 bakal turun ke bawah, terus katrol yang sebelah kanan tuh ketarik ke atas. Gitu kan ya. Berarti ini bakal turun, gitu. Terus yang sebelah kanan ini bakal naik. Ya, ini bakal naik katrol. Ini turun. Kayak gitu. Oke, misalkan dia turun dengan percepatan A1, maka si katrol yang kedua, katrolnya ya, katrolnya ini yang sebelah kanan yang kedua juga bakal naik dengan percepatan A1 juga. Gitu. Karena dia berada pada satu tali yang sama kan ya. Oke. Nah, berarti sekarang kita tinjau aja diagram gayanya. Untuk pertama di bagian yang inersialnya dulu, berarti di sistem si katrol yang pertama ini. Tuh. Nah, di katrol yang pertama ini kan dia digantung sama dua benda kan ya. Di katrol satu, dia digantung oleh dua benda. Benda bendanya itu ada si balok M1 sama yang di sebelah kanannya itu ada katrol yang kedua. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau kita hilangin, berarti di sini kan bakal ada gaya tegang tali misalkan katakanlah T1. Gitu ya. Nah, di sini karena di sebelah kiri ya digantung oleh katrol benda M1, maka di sini bakal ada gaya tegang tali. Kita kasih nama T2 aja. Yang di sini juga T2. Gitu ya. Karena dia masih pada satu tali. Jadi di kiri sama kanan gaya tegang talinya tuh nilainya sama.
Ntar ya. Kak, maaf itu katanya Teh Raisa udah masuk ke ke Zoom-nya, cuman malah masuk ke informatika. Oh, bentar-bentar. Mana? Nggak ada di informatika. Coba masuk ini lagi deh. Apa ke main room dulu. Ntar aku pindahin ke sini. Sama namanya ke belakangnya kasih kasih fisikanya. Biar ini, biar apa-apa. Aku gampang ngecekinnya. Ya, nama terus underscore fisika gitu. Ntar belum masuk sih. Oke. Ya udah kita lanjut dulu ya. Ntar kalau misalkan udah masuk lagi, bilang. Nanti langsung aku pindahin. Maksudnya mau masuk ke main room ya? Bukan yang berikutnya. Oke. Nah, oke. Balik lagi ke tadi ke katrol satu ya. Katrol satu berarti ya udah. Dia diagram gayanya ini aja. Dan ingat si katrol satu itu kan dia nggak bisa bergerak. Berarti sigma F nol. Berarti nanti kita dapat hubungan antara si tegang tali yang menggantung katrol dengan apa sih tali yang di bawahnya. Gitu ya. Yaitu T1 min 2 T2 sama dengan nol. Atau T1 sama dengan 2 kali T2. Gitu. Tapi ini nggak bakal kita pakai. Oke? Oh bentar, kayaknya udah masuk nih. Oke, udah aku invite ke breakout ya. Harus sudah masuk. Oke, nah terus sekarang kita tinjau ininya, balok M1-nya. Nah, balok M1 kalau kita lihat ini, yang sebelah sini, dia gayanya kan cuma ada ini aja. Cuma ada apa sih namanya? Kalau kita gambar untuk balok M1, dia kan cuma gini aja sistemnya kan ya. Ini baloknya, terus ke atasnya itu digantung sama tali T2 gitu. Kan talinya tali yang ini ya, tali yang ini. Terus dia ada beratnya ke bawah. Dia punya gaya berat ke bawah. Yang besarnya adalah M1G. Nah, tapi ingat, hati-hati. Balok M1 ini dia bisa bergerak. Berarti sigma F-nya bukan nol, tapi sigma F-nya adalah M1 dikali A1. Gitu. Nah, sigma F-nya ada apa aja? Nah, dia kan bergeraknya itu arahnya ke bawah kan ya? Ikutin si gaya beratnya. Percepatannya itu ke bawah. Berarti yang positif itu adalah M1G. Berarti M1G dikurangin T sama dengan M1A1. Kayak gitu. Nah, terus ini kita simpan dulu. Ini persamaan satu. Kayak gitu ya. Nah, terus habis itu kita tinjau sekarang katrol yang kedua. Nah, katrol yang kedua, ini dia udah masuk ke dalam sistem yang non inersial. Kalau kita tinjau katrol 2, si katrol 2 ini dia bergerak ke atas. Gitu kan ya. Bergerak ke atas dengan percepatan, katakanlah percepatannya A1. Karena kan dia naik turunnya itu barengan sama tali yang menghubungkan dengan balok yang satunya. Gitu. Nah, karena si katrol ini bergerak dengan percepatan A1 gitu ya, maka sistem katrol 2 itu merupakan sistem non inersial. Jadi anggap aja si katrol 2 ini berada pada dalam lift dan liftnya itu naik ke atas gitu ya dengan percepatan A1. Nah, kalau kayak gitu berarti kan tadi di katrol 2 ini ditempelin sama balok M2 dan juga balok M3 gitu kan ya. Nah, karena dia liftnya naik ke atas, maka nanti M2 sama M3 bakal merasakan gaya fiktifnya arahnya ke bawah. Kayak gini ya. Berarti ntar di balok M2 ini bakal ada gaya fiktif M2A1 gitu. Jadi masa masa balok M2 dikali percepatan dari si liftnya. Terus di balok M3 itu bakal ada gaya M3A1. Gitu ya. Yang mana M2A1 sama M3A1 ini adalah gaya fiktifnya. Gaya fiktif. Akibat si katrolnya ketarik ke atas. Kayak gitu. Nah, berarti baru sekarang kita gambarkan diagram gaya masing-masing untuk M2 sama M3.
Untuk balok M2, nah ini kan dia ada tali ya. Kita katakanlah ini tegang talinya adalah T3. Yang ini juga T3. Berarti pada balok M2, dia ditarik oleh tali, ke atas itu ada gaya T3, gitu. Terus ke bawah itu ada percepatan gravitasi M2G. Tapi jangan lupa karena dia sistemnya non inersial, sistemnya itu bergerak ke atas semuanya, maka bakal ada gaya fiktif ke bawah juga, yaitu M2A1. Kayak gitu ya. Terus kalau misalkan balok M3 juga sama. Balok M3, berarti ke atas itu ada gaya T3, ke bawah itu ada M3G, dan juga ada gaya fiktif, yaitu M3A1. Kayak gitu ya. Nah, pertanyaannya, di sistem katrol yang kedua ini, M2-nya bergeraknya kemana? Apakah M2-nya turun ke bawah, terus M3 naik jadi kayak gini? Atau kebalik, jadi M3 yang turun, terus M2-nya naik. Gitu kan. Nah, itu kita lihat aja dari masanya, gedean siapa. Di sini kan M3 itu lebih besar daripada M2 ya. M3-nya itu 4 kilogram, M2-nya 2 kilogram. Berarti pada sistem katrol yang di dalam lift ini, atau di sistem katrol yang keduanya, dia gerakannya itu kayak gini. Nah, jadi M3-nya itu turun, M2-nya itu naik. Gitu ya. Nah, kalau M2-nya naik, berarti percepatan dari M2 itu, atau A2 gitu ya, arahnya ke atas. Sementara percepatan dari M3 itu arahnya ke bawah. Nah, gitu ya. Nah, jadi untuk balok M2, sigma F-nya sama dengan M2 dikali A2. Karena dipercepat ke atas. Terus yang positif gayanya itu adalah T3. Yang searah dengan percepatannya. Berarti T3 dikurangin M2G dikurangin M2A1. Dia nilainya sama dengan M2A2. Kayak gitu. Nah, ini persamaan. Oh, sorry, ini T2 ya. Nah, ini persamaan 2. Persamaan 2. Gitu ya. Nah, terus untuk balok M3, berarti sigma F sama dengan M3A3. Nah, A3 itu kan arahnya ke bawah. Berarti yang positif adalah ini. M3G sama M3A1. Berarti M3G ditambah M3A1 dikurangin T3 sama dengan M3A3. Ya gitu. Oke. Nah, ini persamaan 3. Nah, kita bisa dapat nilai apa sih namanya? Nilai apa sih nilai percepatannya A1, A2, A3-nya itu berapa? Dengan cara kita cari tahu dulu hubungan antara T3. Di sini kan ada tegang tali T3, terus ada lagi tegang tali T2 gitu ya. Sama tegang tali T1. Hubungannya itu apa? Sama percepatan A1, A2, A3 itu hubungannya apa? Gitu ya. Nah, yang paling jelas itu adalah percepatan A2 sama A3. A2 nilainya itu harus sama dengan A3. Kenapa A2 nilainya harus sama dengan A3? Arahnya aja yang beda ya. A2 itu naik ke atas, A3 turun ke bawah. Karena kan A2 itu kan percepatan balok 2, A3 itu percepatan balok 3. Nah, balok 2 sama balok 3 dia terhubung oleh satu tali yang sama, ya nggak? Talinya itu adalah tali yang T3 ini. Nih, tali yang ini. Itu kan ya, tali yang ini. Nah, karena si balok M2 sama M3 itu talinya sama, jadi kalau M3-nya turun ke bawah, percepatannya misalkan 1 meter per second kuadrat, ya maka M2-nya juga bakal naik ke atasnya, percepatannya 1 meter per second kuadrat. Karena katrolnya licin, gitu ya. Atau katrolnya nggak muter. Jadi A2 sama dengan A3. Nah, ini persamaan 4. Oke. Nah, terus eh, hubungan antara T2 sama T3 itu apa? Nah, kita tinjau sekarang si katrol 2. Kalau kita tinjau katrolnya aja, untuk katrol 2, gitu ya. Si katrol ini kan ditarik ke atas dengan tegang tali T2. Terus dia ketarik ke bawah, tegang talinya T3 gitu kan. Dengan hubungan antara T2 sama T3 itu adalah sigma F-nya nilainya sama dengan 0 untuk si katrol 2 ini. Kenapa sigma F-nya 0? Padahal si katrolnya itu bergerak dipercepat ke atas.
Kan katrolnya ketarik sama si balok M1-nya kan ya ke atas gitu. Dengan percepatan A1. Tapi sigma F-nya sama dengan 0. Padahal kan biasanya kalau dia dipercepat atau percepatan yang nggak 0 atau bergerak gitu ya, sigma F-nya adalah M dikali A gitu. Nah, di sini sigma F sama dengan 0. Kenapa? Karena katrolnya itu selain licin, katrolnya kita anggap juga tidak bermassa. Oke. Katrolnya tidak bermassa. Jadi dia tuh fungsinya beneran emang cuma buat ngebelokin siapa sih namanya? Ngebelokin talinya aja. Gitu ya. Atau massa katrolnya dinilai sama dengan 0. Nah, kan sigma F itu sama dengan M dikali A. Kalau misalkan massa katrolnya nggak ada, atau M-nya 0 ya berarti sama aja kayak 0 dikali A1. Percepatannya kan A1, berarti ya sama dengan 0. Gitu ya. Jadi tetap sigma F-nya 0. Nah, karena sigma F-nya 0, kita bisa dapat hubungan antara T2 sama T3. Yaitu T2 dikurangin 2T3 sama dengan 0. Atau T2 sama dengan 2 kali T3. Ini persamaan 5. Gitu ya. Nah, kalau persamaan 5, kita substitusi ke persamaan 2 dan persamaan 3. Persamaan 2 kan ini ya. Persamaan 2 itu yang T3 sama dengan bla bla bla. Kalau persamaan 3 itu yang M3G sama dengan bla 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 ini. Nah, ini ada T3-nya kan ya. T3-nya kita ganti dulu jadi T2. Oh ya, terus persamaan 4-nya juga. Jadi A2-nya kita ganti jadi A3 aja. Gitu ya. Nah, jadi nanti persamaan yang ini, ntar aku pindahin. Ya. Ini bakal berubah jadi gini ya. T3-nya aku ubah jadi T3-nya itu jadi setengah T2. Dari 5 ini dipindah ruasin aja. Berarti ini bakal berubah jadi setengah T2 dikurangin M2G dikurangin M2A1 sama dengan M2A2. Gitu kan ya. Nah, ini jadi persamaan 6. Nah, terus dari persamaan 3 itu kan yang ini ya. Persamaan 3 itu yang ini. Nah, ini bakal berubah jadi M3G plus M3A1 tambah M3A1 minus T3-nya berubah jadi setengah T2 sama dengan M3. Nah, A3-nya berubah jadi A2 gitu. Karena kan tadi dari persamaan 4 kita dapat hubungan A2 sama A3 tuh nilainya sama gitu ya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita eliminasi nih T2-nya. Kita eliminasi T2-nya. Jangan deh. Dari sini aja. Dari persamaan 1. Nah, dari persamaan 1 ini kan ada T2 ya. Dari persamaan 1 itu ada T2. Nah, kita masukin aja. Persamaan 1 ini bisa kita tulis ulang jadi T2 sama dengan M1G dikurangin M1A. Jadi T2-nya pindah ke kanan, terus M1A-nya pindah ke ruas kiri. Gitu ya. Nah, ini kalau kita substitusi T2-nya ini, ke dalam persamaan 6 dan 7, nanti kita bakal dapat persamaan 6-nya berubah jadi setengah M1G minus M1A gitu ya. Jadi T2-nya diganti ini, dikurangin M2G, dikurangin M2A1 sama dengan M2A2. Gitu. Terus yang bawah M3G ditambah M3A1 dikurangin setengah, T2-nya berubah jadi ini, M1G minus M1A gitu ya, sama dengan M3A2. Kayak gitu. Oke, nah sekarang, oh ya, ini sorry, ini A1 ya. Nah sekarang, berarti kita kan punya dua persamaan. Dan ada dua variabel yang nggak diketahui kan ya, A1 sama A2. Nah berarti bisa selesai nih, kita bisa dapat nilai A2-nya atau A1-nya gitu ya.
Oke, caranya gimana? Caranya persamaan atas sama persamaan bawah itu kita jumlahin aja. Jadi ini semuanya kita jumlahin. Kalau kita jumlahin, yang ruas kanan kan berarti jadi gini ya, M3A2 ditambah sama, sorry, M2A2, M2A2 ditambah sama M3A3. Kayak gitu. Itu persamaan yang ruas kanannya. Nah, kalau yang ruas kirinya berarti kan ini ya. Ini ditambah sama ini. Hasilnya jadi apa? Yang merah di sebelah kiri, yang merah ini, yang merah pertama, sama yang merah ini. Kalau dijumlahin kan jadi nol ya. Kan ini setengah bla 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 gitu. Ditambah sama minus setengah bla bla bla. Bla bla blanya itu sama. Yang di dalam kurungnya itu bentuknya sama persis. Berarti kalau kita jumlahin, ini bakal saling menghilangkan gitu ya. Bakal saling cancel. Cancel itu apa sih? Ya pokoknya saling menghilangkan habis gitu lah ya. Berarti tinggal sisa yang biru-biru ini aja kan ya. Yang biru ini sama yang biru ini. Dijumlahin. Berarti jadinya M3G M3G ditambah M3A1 dikurangin M2G dikurangin M2A1. Kayak gitu. Oke. Sorry, ini A2 harusnya. Ya, kan. Kok jadi A3? Bentar, bentar. Ini malah jadi dua kali kerja ya. Harusnya dibikin jadi satu aja. Ya udah lah ya, udah telanjur. Nah, jadi yang di ruas kiri nanti kita bakal dapat kita kelompokin yang A sama yang A, yang G sama yang G gitu. Kayak tadi. Nah, kalau kita kelompokin, nanti kita bakal dapat M3G, gitu ya. M3G terus dikurangin M2G atau diginin aja. M3G dikurangin M2G, yang A sama yang A berarti tambah M3A1 dikurangin M2A1 kayak gitu. Sama dengan M2A2 ditambah M3A2. Nah, ini G-nya dikeluarin, berarti kan jadi M3 dikurangin M2 dikali G kayak gini, ditambah M3 dikurangin M1 dikali A1 gitu. Yang kanan itu berubah jadi M2 ditambah M3 dikali A2. Kayak gini ya. Nah, ini persamaan 8. Oke? Sorry, 8 tuh harusnya yang ini. Ini 8, ini 9. Berarti ini 10 ya, persamaan 10. Nah, persamaan 10 ini kita dapat hubungan antara A2 sama A1 tuh kayak gimana? Ya. Ah, Kalau kita, ya, kenapa? mau nanya itu M3 dikurang M1 atau dikurang M2? Oh ya, M2 ya. Sorry, sorry. M2. Benar. Ya. M2. Oke. Nah, persamaan 10 ini kan hubungan antara A2 sama A1 dengan G gitu. Buat dapat nilai pastinya A1-nya berapa, A2-nya berapa, itu tinggal kita substitusi persamaan 10 ke dalam persamaan 8 atau persamaan 9, bebas mau yang mana. Misalkan persamaan 10 ini kita substitusi ke persamaan 8. Persamaan 8 itu kan yang ini ya. Persamaan 8 tuh yang ini. Bentar. Nah, ini ya, ini persamaan 8. Nah, A2-nya tuh yang di persamaan 10. Kalau persamaan 10 kita tulis ulang kan bisa gini ya. A2 sama dengan M3 min M2 dikali G ditambah M3 min M2 dikali A1. Kayak gitu. Dibagi, jadi M2 plus M3 pindah ke cross kiri jadi dibagi ya. Jadi dibagi M2 plus M3 kayak gitu. Nah, ini kalau A2-nya kita masukin ke persamaan 8 ini, nanti kita bakal dapat persamaan 8 jadi setengah M1G min M1A kayak gitu. Dikurangin M2G min M2A1 sama dengan M2 dikali ini. Ntar nggak muat. Kita pindah ke bawah. Ya.
sama dengan M2 dikali A2-nya ini. A2-nya itu adalah M3 min M2 dikali G ditambah M3 min M2 dikali A1 dibagi M2 plus M3. Gitu ya. Nah, ini yang pengen kita cari dari sini itu adalah A1 sama dengan berapa gitu kan ya. Karena kenapa? Di sini M1-nya kita udah tahu nilainya. M1-nya kan kita udah tahu adalah 8 kg. Terus tadi M2-nya berapa? M2-nya itu 2 kg ya. Terus tadi M3-nya itu adalah 4 kg. Terus percepatan gravitasinya kita juga tahu nilainya adalah 10 meter per second kuadrat. Jadi di sini satu-satunya variabel yang kita nggak tahu nilainya itu adalah A1. Kalau cuma satu aja nilai, cuma satu variabel yang nggak diketahui, berarti kita bisa dapat nilai dari variabel itu. Oke. Nah, tapi biar gampang, mulai dari sini kita masukin aja angkanya ya, biar langsung dapat angka gitu. Berarti kalau dimasukin angkanya kan setengah dikali 8 kali 10 dikurangin 8A1 dikurangin 2 kali 10 dikurangin 2A1 sama dengan 2 dibagi 2 plus 4 gitu ya. M3 min M2, M3-nya kan 4, 4 dikurangin 2 berarti jadi 2 ya. Berarti 2 kali 10 ditambah 2 dikali A1. Ya gitu. Nah, yang ini jadi berapa? 80 dikurangin 8 A1. Berarti, tapi dibagi 2, berarti 40 dikurangin 4 A1 min 20 min 2 A1 sama dengan, ini bawahnya jadi 6 ya. Jadi 6, berarti 2 per 6 dikali 20 ditambah 2 A1. Ya gitu. Nah, 6-nya pindahin aja ke kiri biar gampang. Nah, ini kan 2-nya bisa coret ya. Kalau 2-nya dicoret sama yang sebelah kiri berarti ini jadi 20. Ini jadi 2, ini jadi 10, ini jadi 1. Gitu. Terus 6-nya pindah ke kiri, berarti kan jadinya 6 kali 20 min 2A1 min 10 min A1 sama dengan 20 plus 2A1. Berarti jadi 120 dikurangin 12A1 min 60 min 6A1 sama dengan 20 tambah 2A1. Kayak gitu. Nah, tinggal disederhanain aja. 120 dikurangin 60 kan jadinya minus 60 ya. Jadinya 60. 60. 20-nya pindah ke kiri, jadi minus 20. Minus 12 A1 dikurangin 6A1, berarti jadi minus 18A1 pindah ke kanan. Berarti 18A1 tambah 2A1. Ya gitu. Berarti yang kirinya 40, yang di kanannya itu adalah 20A1. Nah, berarti dapat A1-nya ternyata adalah 2 meter per second kuadrat. Nah, ini percepatan dari balok yang pertama. Nah, balok yang kedua gimana percepatannya? Ya tinggal kita masukin aja ke sini. Tuh ya. Kan kita udah dapat hubungan ini kan ya. Dari persamaan 10, yaitu hubungannya adalah A2 sama dengan ini. Tinggal kita masukin angkanya. Tadi kan M3-nya 4. M2-nya itu 2 dikali 10 ditambah 4 min 2. Nah, tadi kan A1 kita udah dapat 2 ya. Dibagi 2 tambah 4. Kayak gitu. Berarti 20 ditambah 4 dibagi 6. 24 dibagi 6. 4 ya. Berarti percepatan A2 itu adalah 4 meter per second kuadrat. Kayak gitu. Nah, percepatan A3 juga besarnya adalah 4 meter per second kuadrat. Karena tadi kan A2 sama dengan 3 nilainya. Kayak gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum ada ya? Oke. Jadi, ya intinya ketika kita berhadapan dengan sistem kerangka non-inersial, gitu, kita harus bisa identifikasi dulu mana yang bagian inersialnya, mana yang bagian non-inersialnya. Kalau misalkan kita udah bisa dapat yang mana yang inersial, yang mana yang non-inersial, nah kita bisa langsung aja gambar diagram gayanya. Di bagian yang inersial, dia diagram gayanya nggak ada gaya fiktif. Sementara kalau di bagian yang non-inersial, dia diagram gayanya ada gaya fiktifnya. Dan ingat, gaya fiktif itu harus kita tentukan arahnya. Dan arahnya itu pasti berlawanan dengan arah gerakan dari si kerangkanya.
Di sini kerangka yang non inersial katrol 2 kan ya. Katrol 2 naik ke atas berarti gaya fiktifnya arahnya ke bawah kayak gitu. Nah, itu ide kunci dari kerangka non inersial kalau menggunakan metode gaya fiktif. Sebenarnya metode-metode yang lain itu ada banyak selain gaya fiktif. Cuma gaya fiktif itu yang paling mudah gitu aja. Makanya aku ajarin. Yang paling mudah untuk mengidentifikasi dari sistem kerangka non inersial ini. Oke, kalau misalkan belum ada pertanyaan, istirahat dulu ya 5 menit. Aku pengen cover mandi soalnya. Oke, kita lanjut pembahasannya ke ini ya, ke apa sih namanya? Kan tadi sistem non inersial yang biasa gitu. Nah, sekarang aku bakal mengenalkan gaya fiktif yang lain. Gitu. Gaya fiktif yang lain itu adalah gaya yang terjadi ketika suatu benda itu bergerak melingkar, atau yang kita kenal dengan namanya gaya sentripetal. Gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetal ini adalah penyebab utama dari, sebenarnya bukan penyebab utama ya, tapi gaya yang dimunculkan untuk menjelaskan fenomena gerak melingkar. Dan gaya sentripetal ini juga termasuk bukan bukan gaya asli gitu. Dia gayanya adalah gaya fiktif. Gaya fiktif. Kenapa gaya sentripetal itu merupakan gaya fiktif? Karena dia penyebab utamanya itu ya bisa apa ya? Dia gayanya itu nggak murni muncul karena interaksi antara satu benda dengan benda lain. Tapi dia munculnya itu karena diada-adain gitu. Contoh misalnya gini, gravitasi. Gravitasi itu kan muncul karena interaksi antara dua benda bermassa kan ya. Terus kalau gaya listrik, kalau kalian ingat di SMP ada namanya gaya Coulomb, gaya Coulomb gitu ya. Itu muncul karena ada dua muatan listrik bisa tarik menarik atau tolak menolak deh, saling apa ada interaksinya. Terus kalau misalkan gaya tegang tali, dia muncul karena molekul dari tali-talinya itu saling tarik-tarikan. Terus kalau gaya pegas itu muncul karena si pegasnya itu dia punya sifat elastis. Jadi ada penyebabnya. Gaya-gaya kayak gitu. Nah, itu adalah gaya asli. Gaya yang bukan fiktif, gaya yang murni gitu ya. Tapi kalau gaya fiktif, dia itu sebenarnya nggak ada. Tapi dimunculkan untuk menjelaskan fenomena yang sulit dijelaskan gitu. Nah, kalau gaya sentripetal, ini dia gaya yang muncul pada sistem yang bergerak secara membentuk lintasan melingkar. Gitu ya. Membentuk lintasan melingkar. Membentuk lintasan melingkar. Nah, kayak contohnya apa? Misalkan kita punya bumi, ini bumi, gitu ya. Terus ada bulan, ini bulan. Nah, bulan itu kan dia bergerak mengelilingi bumi kan ya, bergerak mengelilingi bumi. Nah, kita bisa anggap lintasan bulan mengelilingi bumi itu bentuknya adalah lingkaran, ya, lingkaran sempurna dengan jari-jari R katakan. Nah, ketika bulan bergerak mengelilingi bumi kayak gini, kita bisa menghitung dinamika dari si bulan mengelilingi bumi dengan menggunakan konsep gaya sentripetal ini. Gitu. Kayak gitu ya. Atau misalkan contoh lainnya itu ada apa ya? Contoh lainnya itu misalkan komedi putar atau komedi putar nggak? Bukan komedi putar deh. Ya pokoknya mainan di karnaval gitu ya. Yang bentuknya tuh kayak gini. Ini ada tiang, terus atasnya itu ada kayak jamurnya gitu. Ada kayak jamurnya. Nah, terus di sini ada ayunannya. Ada ayunan banyak. Nah, kita bisa duduk di ayunan-ayunan ini. Terus si jamurnya itu muter. Jamurnya muter, nanti kan kita bakal kayak terbang gitu ya. Nah, itu bisa kita jelaskan juga pas kita terbang itu kan, pas kita terbang ke bawah sama putaran si jamurnya ini. Nah, ini kita bisa jelaskan seberapa jauh kita terbang itu menggunakan konsep gaya sentripetal juga. Kayak gitu. Oke. Nah, jadi gaya sentripetal itu dia punya beberapa sifat, punya beberapa properti. Properti yang pertama itu besar dari gaya sentripetal, besar dari gaya sentripetal itu bisa diukur menggunakan F sama dengan massa benda dikali dengan percepatan sentripetal, ASP gitu ya. Yang mana ASP ini kita sebut dengan namanya percepatan percepatan sentripetal kayak gitu. Nah, percepatan sentripetal ini besarnya berapa? Waktu itu kita udah pernah bahas kan ya di yang di kinematika gerak lingkar. Percepatan sentripetal ini besarnya itu bisa kita ukur dari V kuadrat dikali V kuadrat per R gitu ya. V
coordinate per r. V itu kecepatan translasi atau kecepatan bergerak lurus dari si benda yang bergerak melingkar itu. Atau bisa juga dicari menggunakan omega kuadrat dikali r, kayak gitu. Omega itu adalah kecepatan bergerak melingkar ya, seberapa cepat dia bisa berputar. Nah, ini adalah besar dari gaya sentripetal. Terus properti kedua atau sifat kedua dari gaya sentripetal itu adalah dia arah dari gaya sentripetal, arah gaya sentripetal itu selalu menuju pusat lingkaran. Menuju pusat lingkaran. Kayak gitu ya. Jadi arahnya tuh selalu menuju ke tengah-tengah dari sistemnya atau ke pusat lingkaran. Oke. Jadi kalau misalkan eh, kita punya gaya kayak gini ya. Ntar deh, contohnya nanti ya. Yang jelas gaya sentripetal itu dia arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Dan satu lagi yang perlu diperhatikan dari gaya sentripetal ini adalah gaya sentripetal itu diamati atau bisa diukur atau bisa dihitung oleh orang yang tidak merasakan gerak melingkarnya. Gitu. Jadi gaya sentripetal ini berdasarkan pengamatan atau berdasarkan sudut pandang gitu ya. Point of view, POV, sudut pandang dari orang yang melihat gerak lingkar. Orang yang melihat gerak melingkar, bukan orang yang merasakan wahananya gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kan kita ambil contoh yang wahana yang jamur muter-muter ini ya, yang komedi puter ini. Kan kita ketika kita ngelihat wahana jamur komedi puter ini, pasti ada dua sudut pandang kan ya. Sudut pandang pertama kita yang nggak naik wahananya, jadi cuma diem aja di pinggir gitu ngeliatin orang muter-muter. Sama satu lagi sudut pandang orang yang berada di atas wahananya, gitu, yang dia naikin wahananya terus ikut diputar bareng si jamurnya. Nah, gaya sentripetal itu muncul atau bisa kita lihat kalau misalkan kita nggak naik wahana. Jadi kalau ketika kita diam di pinggir terus ngelihat orang itu muter-muter. Nah, kita bisa ngelihat adanya gaya sentripetal, gitu ya. Gaya sentripetal itu seolah-olah membuat si orang tadi itu keikat sama si wahananya, jadi dia ikut muter-muter. Jadi ketika wahananya muter, orangnya ikut muter, kayak gitu. Oke. Sama contohnya misalkan di kasus bumi dan bulan. Kita bisa mengamati gaya sentripetal antara bumi dan bulan kalau misalkan kita nggak ada di bumi dan nggak ada di bulan. Jadi kayak misalkan kita ya udah kita ngambang aja di luar angkasa terus ngeliat ini bumi, ini bulan. Bulannya muter-muter gitu ngeliling bumi. Nah, itu kita bisa melihat gaya sentripetal. Tapi kalau misalkan kita berada pada wahananya sebagai sudut pandang orang yang naik wahana atau sudut pandang orang yang berada di bumi atau sudut pandang orang yang berada di bulan, yang kita amati itu bukan gaya sentripetal, tapi kebalikannya. Nah, kebalikan dari gaya sentripetal itu yang kita sebut dengan namanya gaya sentrifugal. Nah, gaya sentrifugal ini dia ini diamati berdasarkan sudut pandang atau POV, point of view gitu ya, dari orang yang merasakan gerak melingkar ya. Gerak melingkar. Merasakan gerak melingkar berarti kalau di wahana tadi dia yang naik wahananya. Kalau di antara bumi dan bulan berarti dia berada pada buminya atau berada pada bulannya. Kayak gitu. Nah, dia nggak bisa ngeliat gaya sentripetal, tapi dia bisa merasakan adanya gaya sentrifugal. Contohnya apa? Kalau misalkan kita naik wahana tadi, ketika si wahananya muter-muter itu seolah-olah kan kita kayak pengen kelempar keluar kan ya. Kayak pengen mental keluar dari si apa si ayunannya itu. Kalau misalkan kita nggak pegangan erat-erat atau nggak dipasangin seat belt gitu. Apa sabuk pengaman. Nah, gaya yang ngedorong kita keluar itu adalah gaya sentrifugal tadi, gitu ya. Tapi kalau misalkan kita nggak naik wahananya, kita cuma duduk diem di luar, ya kita nggak bisa ngerasain ada yang ngedorong kita kan ya. Yang kita lihat adalah tuh orang keikat sama tali di wahananya, terus dia muter-muter. Nah, berarti yang kita lihat di situ adalah gaya sentripetal. Kayak gitu. Kebayangkan bedanya? Jadi, berdasarkan sudut pandang siapa? Kalau kita ngerasain kita ada yang ngedorong padahal nggak ada siapa-siapa situ, berarti itu gayanya gaya sentrifugal. Tapi kalau misalkan kita nggak ngerasain ada yang ngedorong, terus kita bisa ngeliat orang lain bergerak melingkar, maka itu gayanya adalah gaya sentripetal. Contoh sederhana lainnya adalah kayak gini. Misalkan ada mobil, ini mobil gitu ya, mobil.
dia bergerak maju. Terus tiba-tiba jalanannya itu apa sih namanya? Jalanan itu belok dan tikungannya itu membentuk membentuk setengah lingkaran, seperempat lingkaran kayak gini. Dengan jari-jari tikungannya adalah R. Nah, kita bisa menggunakan konsep gaya sentripetal atau gaya sentrifugal pada sistem yang mobil yang belok ini. Kayak gitu ya. Caranya gimana? Kalau misalkan yang kita lihat adalah gaya sentrifugal, maka kita adalah pakai sudut pandang orang yang berada di dalam mobil. Entah itu supir, entah itu penumpangnya. Karena ketika kita dalam mobil, mobilnya itu nikung, tajam, kan kita ngerasa kayak kelempar badannya keluar gitu kan. Keluar dari tikungannya. Tapi kalau misalkan kita berada pada di luar mobil, misalkan kita ya udah lagi diem aja di sini di pinggir jalan, ngeliatin mobil itu belok, muter, maka yang kita lihat ini adalah gayanya sentripetal. Gitu. Sementara kalau di sini yang kita lihat gayanya adalah sentrifugal. Gitu ya. Nah, karena gaya sentripetal dan gaya sentrifugal itu berlawanan, maka arahnya juga nanti bakal berlawanan gitu ya. Jadi gaya sentripetal itu berlawanan arahnya dengan sentrifugal. Sentrifugal gitu ya. Nah, tadi kan gaya sentripetal itu arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Jadi kalau misalkan kita lihat pas mobilnya belok, dia nanti bakal ada gaya yang arahnya ke sini ke tengah. Nah, ini F sentripetal, SP gitu ya. Kalau dilihat oleh orang yang diem di pinggir jalan, nggak naik mobilnya. Tapi bagi orang yang berada di dalam mobil, dia bakal merasakan gaya sentrifugal yang arahnya berlawanan, berarti keluar. Karena kan pas mobilnya belok ke dalam, badannya kayak kelempar keluar gitu. Nah, ini F-nya adalah, sorry, salah. Gayanya adalah gaya sentrifugal. Kayak gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan yang kita hitung itu adalah besarnya, besar dari gaya sentripetal sama gaya sentrifugal itu sama. Berarti FSP, dia nilainya sama aja kayak FSF. Kayak gitu ya. Jadi sama-sama besarnya bisa diukur pakai M dikali percepatan sentripetal, yaitu V kuadrat dibagi R, atau bisa juga pakai omega kuadrat dikali R. Kayak gitu. Nah, pertanyaannya, siapa nanti yang bisa menjadi gaya sentripetal ini? Nah, segala gaya, apapun itu bisa jadi gaya sentripetal atau bisa jadi gaya sentrifugal. Asalkan arahnya itu searah dengan ini, menuju pusat lingkaran, berarti ke tengah-tengah lingkarannya kayak gini, atau keluar dari lingkarannya. Asalkan lintasan bendanya itu membentuk irisan lingkaran ya. Lintasan benda bentuknya adalah irisan lingkaran. Maksudnya irisan lingkaran gimana? Jadi nggak harus lingkaran full 360 derajat. Bisa aja kayak cuma seperempat lingkaran kayak gini. Jadi cuma 90 derajat lingkarannya. Atau setengah lingkaran, 180 derajat kayak gitu. Nah, ketika kelintasan benda bentuk-bentuknya udah kayak gitu, kita bisa terapkan konsep gaya sentripetal. Kayak gitu ya. Mungkin aku kasih contoh. Ntar. Contohnya, ntar aku cari deh. Nah, ini contohnya yang nomor 17. Yang 17, ya. Ini kita punya suatu bola yang masanya 0,5 kg. Terus dia bolanya itu diikat pada ujung tali yang sangat ringan. Dan si bolanya ini dia melakukan gerak rotasi vertikal. Dia jadi bolanya itu muter secara vertikal. Kecepatannya 5 meter per second. Nah, kecepatan 5 meter per second ini dimiliki oleh si bolanya ketika posisi talinya itu mendatar. Oke. Nilai percepatan gravitasi 9,8. Nah, pertanyaannya, gaya tegangan tali ketika bolanya berada pada titik terendah lingkaran itu berapa? Kebayang nggak? Maksudnya gimana? Maksudnya kita punya bola, bolanya itu diputar-putar kayak, contohnya gimana ya? Oh, nih. Aku punya. Kayak misalkan, ini kabel ya, kabel. Kabel, nih kepala kabelnya anggap aja bola. Terus diputar vertikal kayak gini. Gitu ya. Diputar vertikal. Nah, kita ditanya nih, pas dia muter vertikal kayak gini, tegangan talinya berapa? Ketika dia kan pas dia muter vertikal, kadang dia posisinya di atas, kadang mendatar. Mendatar tuh maksudnya bisa kayak gini, bisa kayak gini. Jadi pas lagi ya ke samping gitu. Kadang di bawah gini kan pas lagi diputar.
Nah, pertanyaannya ketika dia lagi di bawah kayak gini, tegang talinya berapa pas lagi muter? Oke. Nah, berarti kita karena dia si kabel karena si bolanya itu muter-muter, kita bisa gunakan konsep apa sih namanya gaya sentripetal aja untuk menganalisis gerakannya. Nah, kita gambarkan dulu. Misalkan ini bolanya ya. Waktu dia muter, gitu. Nah, ini talinya di tengah. Kan kadang dia posisinya bisa di atas, kadang mendatar kanan kiri kayak gini. Kadang dia bisa di bawah, gitu. Nah, berarti sekarang kita tinjau. Kan tadi dikasih tahu di soal bahwa ketika dia apa sih namanya? Ketika dia posisi talinya mendatar, kecepatannya adalah 5 meter per second. Nah, berarti ketika dia posisinya lagi di samping-samping sini. Nah, kan ini muter ya, dia punya kecepatan. Ini dia punya kecepatan. Ini dia punya kecepatan. Dia punya kecepatan. Nah, ketika dia di atas sama ketika dia di bawah, kecepatannya itu bisa jadi beda. Nah, tapi ketika dia di samping-samping sini, misalkan di sini ya, ini kecepatannya 5 meter per second, arahnya ke bawah. Yang ini juga besar kecepatannya 5 meter per second. Terus massa bolanya adalah 0,5 kilogram, jari-jari rotasinya atau panjang talinya 75 cm. Oke, 0,5 kilogram, panjang talinya atau jari-jari rotasinya itu adalah 75 cm atau 0,75 meter. Gitu ya. Nah, ini R-nya. Kayak gitu. Nah, pertanyaannya ketika dia di bawah sini, tegang talinya berapa? Gitu kan ya. Nah, berarti kita gambarkan dulu diagram gayanya yang bekerja pada si bola ini ketika dia berada di posisi terendah. Ada gaya apa aja yang bekerja? Nah, di sini kan ada gravitasi kan. Ada gravitasi. Nah, otomatis karena ada gravitasi maka nanti si bola itu ketika di bawah dia bakal punya gaya berat atau M kali G. Kayak gitu. Oke. Nah, terus selain dia punya gaya berat ke bawah, dia kan keikat sama tali kan. Keikat sama tali berarti nanti dia bakal ada gaya ke atas. Yaitu besarnya adalah T. Kayak gitu ya. Besarnya adalah T. Nah, terus berarti sekarang kita tuliskan dulu sigma F-nya. Nah, sigma F-nya itu adalah T dikurangin mg. Kayak gitu ya. Jadi total gaya yang bekerja pada si bola ini, pada titik bawah di bawah tadi adalah T dikurangin mg. Yang mana total gaya yang bekerja ini, dia berperilaku sebagai gaya sentripetal. Berarti nanti kita bisa tulis sigma F-nya itu sama dengan M dikali percepatan sentripetal. Kenapa total gaya yang bekerja berlaku sebagai gaya sentripetal? Pertanyaannya kayak gitu. Kenapa sigma F-nya sama dengan FSP? Gitu. Kenapa nggak nol? Kenapa nggak MA biasa aja? Karena sistem ini, si bolanya ini ketika dia diputar atau bergerak, dia bergerak dengan lintasan yang membentuk lingkaran. Kayak gitu kan ya. Kan dia diputar, berotasi, membentuk lintasan lingkaran. Nah, karena dia membentuk lintasan lingkaran tadi, maka segala gaya yang bekerja, yang arahnya itu menuju ke pusat lingkaran, dia bakal menjadi gaya sentripetal. Kayak gitu. Nah, di sini, kalau kita lihat, gaya yang arahnya ke pusat lingkaran kan itu cuma T aja ya. Cuma T. Sementara MG arahnya sejajar dengan T, tapi nggak menuju pusat, tapi menjauhi pusat lingkaran, dia arahnya ke bawah. Sementara pusat lingkarannya kan di sini ya, di tengah-tengah sini. Tuh. Makanya sigma F-nya itu adalah T dikurangin mg. Karena T-nya itu menuju pusat lingkaran, dia berperilaku mendukung gaya sentripetalnya, mendukung gerak melingkarnya. Sementara mg itu menjauhi pusat lingkaran, berarti dia melawan gerak melingkarnya. Kayak gitu ya. Oke? Nah, berarti kita dapat T dikurangin mg, itu kan sama dengan gaya sentripetal. Gaya sentripetal itu adalah M dikali percepatan sentripetal, yaitu V kuadrat dibagi R. Kayak gitu ya. Nah, berarti tegang talinya kita bisa dapat. Tegang talinya itu adalah M V kuadrat dibagi R ditambah M dikali G.
tinggal dimasukin angkanya. M-nya kan 0,5 kilo, berarti setengah setengah kilogram gitu ya. V-nya itu 5 meter per second. Berarti 5 kuadrat dibagi R-nya 0,75 meter. Kalau dijadiin pecahan berarti 3/4 ditambah setengah dikali 9,8. Berarti berapa nih jawabannya? 2/3 dikali 25 ditambah 9,8 dibagi 2 itu 4,9 ya. Nah ini tinggal hitung aja kan. Berapa? Satuannya dalam Newton. Kayak gitu ya. Jadi intinya buat mengidentifikasi gaya sentripetal tuh pertama lihat dulu sistemnya itu membentuk lintasan lingkaran nggak? Entah dia satu lingkaran penuh kayak si bola ini atau misalkan setengah lingkaran doang. Kalau misalkan iya, berarti di bagian dia lintasan lingkaran dia bakal ada gaya sentripetal. Terus pertanyaannya, gaya-gaya mana aja yang bakal jadi gaya sentripetal? Gambar aja diagram gayanya. Ketika kita udah gambar diagram gayanya, kita cek gaya yang arahnya menuju pusat lingkaran dia bernilai positif terhadap gaya sentripetal. Di sini kan T ya yang positif. Terus gaya yang menjauhi pusat lingkaran, berarti dia kontribusinya negatif terhadap gaya sentripetal, berarti si mg. Kayak gitu. Ya udah berarti tinggal kita bikin sigma F-nya sama dengan gaya sentripetal. Kayak gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan lu? Belum ada ya? Kalau belum ada, mungkin coba aku cari soal lagi. Bentar. Nih, aku nemu soal yang menarik. Bentar ya. Pindahin dulu. Nah, jadi ini kita punya soal lagi. Wait. Ini dari soal yang TO1 ya. Nah, jadi soalnya kayak gini. Nah, kelihatan kan? Nah, jadi kita punya bola. Bolanya itu masanya 250 gram. Oke. Nah, terus dia melekat pada ujung benang yang diikat di bagian atas batang vertikal pada meja bundar yang mendatar seperti pada gambar. Oke. Berapa kecepatan sudut omega dan gaya tegang tali pada benang jika benang membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu vertikal. Nah, panjang benang 6 cm dan jarak ke sumbu rotasinya adalah 10 cm. Kebayang nggak maksudnya gimana? Nah, jadi kita punya meja. Mejanya bundar. Terus di ujung mejanya itu ada tiang. Oke. Nah, terus tiangnya itu ujung atasnya itu diikat sama benang. Diikat sama benang, benangnya ada bolanya. Nah, terus mejanya muter. Mejanya muter. Karena mejanya muter, si benang tadi juga ikut muter kan ya. Terus pas dia ikut muter dia agak sedikit pengen kelempar, melayang gitu. Dan pas melayangnya itu dia membentuk sudut 45 derajat. Mirip-mirip sama yang tadi wahana
apa wahana jamur tadi kan jamurnya muter. Nah, orang-orang yang naik wahana tadi kan itu bakal sedikit melayang terus sambil muter gitu kan ya. Hampir kelempar. Kayak gitu kurang lebih. Nah, berarti kita gambarkan aja sistemnya. Nah, berarti kita analisisnya menggunakan gaya sentripetal lagi di sini. Ini kita gambar mejanya, gitu ya. Terus ini sumbu rotasinya, sumbu putar dari si mejanya. Mejanya tuh diputar, kayak gitu. Nah, di bagian sini, ini ada tiang, atau di kiri aja lah ya, biar sama kayak gini. Ini ada tiang, kayak gitu. Nah, terus tiangnya itu diikat sama benang. Benangnya itu ada talinya, diikat sama bola gitu ya. Terus dia membentuk sudut theta. Tetanya adalah 45 derajat. Nah, ini mejanya diputar. Nah, kita pengen tahu nih kecepatan sudut putarannya omeganya itu berapa. Nah, di sini diketahui panjang talinya tadi, panjang talinya 6 cm sama eh, masanya 250 gram dan jarak sumbu rotasinya 10 cm. Panjang talinya nih L ya. L-nya 6 cm. Jarak ke sumbu rotasi, maksudnya ini jarak dari si kaki tiangnya, jarak dari kaki tiang ke pusat dari mejanya, itu adalah R gitu. Yang mana R-nya itu 10 cm. Terus massa dari bolanya itu adalah 250 gram. Kayak gitu. Oke? Nah, gimana caranya? Caranya adalah sama kayak tadi ya. Kita uraikan dulu gaya-gaya yang bekerja. Terus kita cari tahu gaya mana aja sih yang dia menjadi gaya sentripetal. Kayak gitu. Oke? Tapi satu hal yang pasti itu di sini adalah ketika si mejanya muter dengan kecepatan sudut omega, maka benangnya itu kan jadi ke bawah kan ya. Jadi kecepatan sudut dari si benang itu juga bakal sama dengan kecepatan sudut mejanya. Kayak gitu. Nah, pertama kita uraikan dulu gaya-gaya yang bekerja. Nah, berarti di sini di sistem apa? Di sistem benang ini, ini variabelnya ke kiriin, sininya ke kanan. Nah, gini ya. Di sistem ini, kalau kita uraikan gaya-gayanya, kan di sini gaya-gayanya cuma ada pada si ini aja, pada si bolanya. Berarti di bolanya itu bakal ada ke bawah itu gaya gravitasi, mg, gitu ya. Terus ke ujung talinya itu bakal ada gaya tegang tali. Nah, kan kita pengen cari tahu siapa gaya sentripetalnya. Berarti kita harus uraikan gaya yang apa sih namanya yang bisa ada kemungkinan dia sejajar dengan pusat lingkaran atau menjauhi pusat lingkaran. Nah, gaya yang punya kemungkinan itu siapa ya si tegang tali ini? Kan tegang tali bisa kita uraikan arahnya ada yang ke sini, gitu ya, menuju pusat lingkaran, gitu. Sama ada yang arahnya ke atas gitu kan. Kalau MG itu nggak bisa kemana-mana. Dia udah tegak lurus dengan arah yang sejajar dengan jari-jarinya. Dia udah tegak lurus dengan arah yang sejajar atau berlawanan dengan pusat lingkaran. Jadi MG-nya nggak bisa dibelokkan ke dalam atau keluar lagi. Gitu ya. Tapi kalau misalkan si T, dia kan masih membentuk sudut, berarti masih bisa dipecah. Ada yang sejajar ke pusat lingkaran, ada yang tegak lurus ke pusat lingkarannya. Kayak gitu. Nah, kalau di sini sudutnya theta, berarti theta lagi ada di mana? Di sini kan ya. Ini theta. Berarti yang ke pusat lingkaran itu jadi T sin theta. Sementara yang tegak lurus itu jadi T cos theta. Kayak gitu ya. Nah, pada arah sumbu Y, misalkan ini sumbu Y, terus yang ke pusat lingkaran itu sumbu X. Gitu ya. Pada arah sumbu Y, nanti kita bisa dapat sigma FY, dia nilainya sama dengan 0. Karena si apa bolanya itu ya udah pas lagi muter kan diem diem aja posisinya kayak gitu ya. Dia nggak bisa naik lagi atau nggak bisa turun lagi. Jadi nanti kita dapat T cos theta sama dengan mg. Atau T cos theta dikurangin mg, dia nilainya sama dengan 0. Atau T cos theta sama dengan mg. Ini persamaan 1. Nah, terus sekarang arah sumbu X. Nah, sigma fx-nya itu nilainya bakal sama dengan gaya
sentripetal. Karena sumbu X itu adalah sumbu yang sejajar dengan pusat lingkaran ya kan ya. Dia bisa menuju pusat lingkaran atau menjauhi pusat lingkaran. Nah, di sini di sumbu X kan gayanya cuma satu ya, cuma T sin theta. Dan T sin theta itu arahnya adalah menuju pusat lingkaran. Menuju 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 pusat lingkaran. Berarti yang gaya T sin theta ini itu yang bakal bekerja sebagai gaya sentripetal. Berarti T sin theta ini yang bekerja sebagai gaya sentripetal. Berarti nilainya sama dengan M dikali percepatan sentripetal. Nah, berarti bisa kita tulis sebagai V kuadrat dibagi R, atau bisa juga sebagai omega kuadrat dikali R. Nah, yang kita gunakan yang mana? Yang kita gunakan itu adalah yang omega kuadrat dikali R. Karena yang di sini yang kita carikan adalah omega ya, bukan V. Berarti T sin theta sama dengan M omega kuadrat dikali R. Nah, tapi hati-hati dengan nilai R-nya. R itu kan adalah jari-jari dari rotasinya. Jari-jari dari gerak lingkarnya. Nah, berarti R-nya itu adalah jari-jari dari si bola ini yang berputar mengelilingi pusat pusat dari mejanya ini. Berarti jari-jari yang mana? Jari-jarinya bukan cuma R kecil ini aja, tapi R kecil ini ditambah sama ini. Jarak dari sini ke sini juga. Jarak dari sini ke sini. Nah, ini. Kita kasih nama misalkan R2 gitu. Berarti jari-jari rotasinya itu adalah R ditambah R2. R itu jari-jari dari si mejanya. Kalau R2 itu adalah jarak dari posisi si bolanya ke tiangnya, gitu ya. Ke tiang yang menggantung dia. Nah, R2-nya bisa kita cari gimana? Ya kita gunakan aja geometrinya. Nah, ini kan tiangnya ya. Ini tiang, ini bolanya, terus ini talinya panjangnya L. Dan dia membentuk sudut theta. Gitu. Nah, berarti jarak dari bola ke tiang, yang warna biru ini, atau R2, itu dia membentuk sudut segitiga siku-siku kan ya. Sisi miringnya L, alasnya R2, gitu ya. Terus ini sudutnya theta. Nah, kalau tetanya di sini, apa yang menghubungkan R2 dengan L? Nah, kalau tetanya adanya posisinya di pojok atas gitu kan berarti R2-nya itu jadi depan depan dari tetanya kan ya. Berarti kita punya depan dan juga miring. Nah, yang menghubungkan depan sama miring itu kan sinus. Ya enggak? Berarti kita dapat sin theta, di nilainya adalah depan R2 dibagi miring L. Kayak gitu. Oke? Nah, berarti dapat R2-nya. L-nya pindah aja, pindah ruas aja ke kiri. Berarti R2 sama dengan L sin theta. Oke? Nah, ini persamaan 3. Ini persamaan 4. Nah, kalau persamaan 3 kita masukin ke persamaan 4, nanti kita bakal dapat jari-jari total dari gerak melingkarnya. Yaitu R sama dengan R kecil, jari-jari dari mejanya, ditambah L sin theta. Kayak gitu. Oke? Nah, ini kalau kita jumlahin, nanti kita bakal dapat, ya udah, ini. R sama dengan R kecil tambah L sin theta. Nah, ini persamaan 5. Gitu ya. Nah, tadi kan yang pengen kita cari itu adalah omega. Berarti persamaan 5 kita substitusi ke persamaan 2. Kalau persamaan 5 kita substitusi ke persamaan 2, nanti persamaan 2-nya itu kan T sin theta sama dengan M omega kuadrat dikali R ya. R-nya berubah jadi ini. Jadi R kecil ditambah L sin theta. Kayak gitu. Nah, ini jadi persamaan 6. Nah, persamaan 6 kita gabung sama persamaan 1. Persamaan 1 kan T cos theta sama dengan M kali G kan ya. Yang pengen kita cari itu adalah omeganya. Berarti T-nya harus kita hilangin karena T-nya kita nggak tahu. Cara ngilanginnya gimana? Kita bagi aja. Yang ruas kiri kalau dibagikan jadi T sin theta per T cos theta. Ya nggak? Terus yang ruas kanan kalau dibagi jadi M omega kuadrat R tambah L sin theta dibagi M kali G. Kayak gitu. Nah, ini bisa coret. M-nya coret, T-nya juga coret. Berarti nanti kita dapat omega kuadrat
dikali R tambah L sin theta, itu nilainya adalah sama dengan sin theta dibagi cos theta. Jadinya apa? Tan theta kan ya? Jadinya tan theta. Jadi nanti dapat omega kuadratnya, dia adalah tan theta dibagi sama R tambah L sin theta. Kayak gitu. Nah, berarti dapat omeganya adalah akar tan theta, akar tan theta dibagi, bentar, ada yang kurang. Oh, ada G-nya ya. Ada G-nya. G-nya ketinggalan. Berarti ini harusnya G dikali tan theta. G-nya pindah ros ke kiri, jadi G tan theta. Nah, ini G gitu ya. Dibagi R tambah L sin theta. Nah, ini ada G-nya juga harus. Oke, tinggal dimasukin angka-angkanya. Misalkan G-nya kita pakai 10 aja. G-nya kita pakai 10 meter per second kuadrat. Terus, kan tadi tetanya 45 derajat ya. Tetanya 45 derajat. R-nya 10 cm. L-nya 6 cm. Berarti kalau kita masukin omeganya, itu adalah 10 dikali tan 45 dibagi R-nya kan 10 cm. Berarti kalau dijadikan meter itu 0,1 meter ya. 0,1 ditambah 0,06 dikali sin 45. Nah, ini tinggal dihitung aja angkanya berapa. Gitu ya. Tan 45 itu berapa? Ini sudut istimewa ya. Tan 45 itu 1. Kalau sin 45 itu adalah setengah akar 2. Gitu. Oke. Nah, itu cara menggunakan gaya sentripetal. Jadi intinya sama. Kita uraikan gaya-gaya yang bekerja itu ada apa aja. Kita cek yang mana yang arahnya menuju atau menjauhi pusat lingkaran. Maka itu yang bakal berkontribusi dengan gaya sentripetal. Oke? Sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada aku kasih ya materinya untuk hari ini segitu aja. Berarti kita cuma bahas tentang sistem non inersial pada gerak translasi. Berarti yang tadi lift naik turun atau misalkan katrol geser kanan kiri. Sama sistem non inersial yang bergerak secara melingkar. Berarti yang sistem apa sih namanya gaya sentripetal ini. Nah, karena masih ada waktu, jadi aku kasih contoh soal aja ya sekarang. Misalkan aku punya sistem non inersial, dia bentuknya itu agak menarik. Bentuknya itu misalkan, kayak gini. Misalkan dia sistem non inersialnya itu adalah meja gitu ya. Kita punya meja, mejanya melingkar. Oke. Mejanya bentuknya lingkaran. Terus di atas meja ini ada suatu bidang miring. Oke. Bidang miring. Jangan bidang miring deh. Katrol apa? Di atas meja ini ada digantung, ada meja lagi gitu ya. Jadi ini mejanya bentuknya melingkar gitu. Terus di atas mejanya tuh ada kayak gundukan meja lagi. Ya. Ada meja kecil lagi di atasnya. Nah, meja yang di atasnya ini, dia, apa sih namanya? Ada katrolnya, kayak gini. Nah, terus ini masanya M1, ini masanya M2. Misalkan mejanya sekarang diputar dengan kecepatan sudut omega, gitu ya. Dengan kecepatan sudut omega. Terus si meja yang melingkarnya ini, dia punya jari-jari R, gitu ya, jari-jarinya R, sama si apa meja kecilnya ini. Jadi kita punya meja melingkar,
di atas meja melingkar itu ada meja kecil, yang di atas meja kecil itu ada 2 balok. Nah, meja kecilnya ini permukaan atasnya tuh licin. Jadi bagian atas ini permukaannya licin, tapi bagian bawahnya ini kasar, dia dipaku gitu ya, jadi nggak bisa bergerak. Meja kecilnya tuh nempel aja gitu di atas meja bundernya. Jadi kalau misalkan meja bundernya diputar, meja kecilnya ini juga ikut ke bawah gitu kan. Nah, pertanyaan aku simpel. Pertanyaannya itu adalah berapa percepatan M1 dan M2. Kayak gitu ya. Percepatan M1 dan M2 terhadap meja bundar. Kayak gitu ya. Oke? Kebayang nggak sistemnya gimana? Nah, jadi kita punya meja, di atas meja kecilnya, di atas meja bundarnya, katakanlah tangan aku nih meja bundar ya. Tangan aku meja bundar, terus ini di sini aku kasih meja lagi, tak gitu. Nah, terus tanganku muter. Berarti kan si benda yang aku bawa ini ke bawah muter juga kan ya. Tapi di atas meja ini, di atasnya tuh ada katrol sama balok-baloknya. Nah, percepatan balok-baloknya itu berapa? Kayak gitu. Nah, ini kita bisa selesaikan dengan menggunakan konsep gaya fiktif aja. Nah, kalau kita lihat, anggap aja, siapa sih namanya? Anggap aja si meja kecilnya ini, meja kecil yang dipaku tadi, itu adalah suatu meja yang berada pada mobil. Mobil yang mobilnya itu lagi belok. Kalau mobil lagi belok, apa yang kita rasakan? Kita kan kayak ngerasakan badan kita kelempar keluar dari belokannya kan ya. Artinya, bakal ada gaya fiktif di sistem meja tadi. Nah, ketika si meja ini muter, oke, ketika si meja ini muter, maka kalau kita lihat dari sudut pandang si mejanya, orang yang berada pada di atas meja tadi, si meja ini bakal ngerasakan dia bakal badannya tuh pengen kelempar keluar dari putarannya. Mirip sama kita berada pada dalam mobil, mobilnya belok, kita pengen keluar, pengen kelempar keluar dari mobilnya. Kayak gitu. Berarti nanti bakal ada gaya fiktif, gitu ya. Gaya fiktif yang arahnya keluar, kayak gitu. Ini gaya fiktif. Dia keluar keluar dari putaran. Kenapa bakal ada gaya fiktif yang arahnya pengen keluar dari putaran? Karena tadi ketika si mejanya itu muter ke dalam atau ketika si mobil itu pengen belok gitu ya, itu ada gaya sentripetal yang pengen ngebelokin mobilnya gitu ya. Dan gaya sentripetal itu arahnya kemana? Ingat, gaya sentripetal itu arahnya adalah ke pusat lingkaran ya, ke pusat belokannya. Ini ada gaya sentripetal. Kayak gitu ya. Oke. Nah, karena ada gaya sentripetal, maka nanti si sistem meja tadi, meja yang berada pada balok tadi, dia bakal merasakan percepatan sentripetal juga. Percepatan sentripetal. Yang besar percepatan sentripetalnya adalah omega kuadrat dikali R. Ya. Nah, di sini omeganya udah diketahui nilainya. Aku masukin aja angkanya misalkan 10 radian per second. Terus jari-jarinya misalkan 2 meter. Terus balok M1-nya misalkan masanya 2 kilogram, M2-nya katakanlah 4 kilogram, gitu ya. Terus percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Kayak gitu. Nah, berarti sekarang kita tinjau nih masing-masing baloknya. Kan di atas meja kecil yang ini ada balok M1, terus ini ada katrol, terus satu lagi balok M2 gitu kan ya. Kayak gitu. Nah, berarti sekarang kita tinjau untuk tiap balok. Berarti pertama kita tinjau dulu balok M1. Ada gaya apa aja yang bekerja pada balok, gitu kan ya. Nah, M1 ini kan dia keikat sama tali. Berarti ke kanan itu kan ada gaya tegang tali, terus ada gaya gravitasi ke bawah, M1G. Tapi ingat, dia juga nempel sama sininya kan ya, nempel sama si mejanya. Berarti nanti bakal ada gaya normal ke atas, M. Nah, tapi karena si meja kecilnya ini berada pada meja besar yang bergerak lingkar, jangan lupa bakal ada gaya fiktif, yaitu gaya sentrifugal keluar, gaya fiktif. Yang besarnya M1 dikali percepatan gaya sentripetalnya, gitu ya.
Oke. Nah, ini kita bikin yang yang mendatar itu yang horizontal adalah sumbu X, terus yang vertikal itu adalah sumbu Y. Nah, pada arah sumbu Y dia nggak bisa bergerak, berarti sigma FY-nya sama dengan 0. Berarti di sini kita dapat N sama dengan M1G. Tapi pada arah sumbu X dia bisa bergerak. Misalkan kita asumsikan gerakannya itu adalah ke kiri gitu ya. Karena putarannya itu kenceng banget, jadi dia bakal pengen kelempar keluar. Misalkan kita asumsikan gerakannya ke sini. Berarti percepatannya A1 ke sini. Berarti kalau kayak gitu, nanti kita bakal dapat M1 M1 dikali percepatan sentripetal dikurangin gaya tegang tali, dia nilainya sama dengan M1 dikali A1. Kayak gitu. Dan ini persamaan 1. Oke. Nah, percepatan sentripetal kan ini omega kuadrat dikali R, berarti M1 dikali omega kuadrat kali R dikurangin T sama dengan M1 A1. Kayak gitu. Nah, ini persamaan 1. Nah, terus sekarang kita tinjau balok yang kedua. Balok yang kedua, dia kan baloknya itu kayak gini ya. Dia digantung sama tali, berarti ada gaya tegang tali ke atas. Terus ada, apa sih namanya? Ada gaya beratnya dia, berarti M2G. Terus dia, balok yang kedua ini kan dia nempel sama dindingnya kan. Nempel sama dinding dari meja kecil ya. Berarti di sini ada gaya normal lagi. Misalkan kita kasih nama N0 atau N2 gitu lah ya. Kayak gitu. Nah, balok M2 ini kan dia geraknya atas bawah. Ya kan ya? Karena dia geraknya atas bawah, berarti sigma Fx-nya. Oh ya, jangan lupa di sini juga ada gaya juga ada gaya fiktif arahnya ke kiri. Berarti selain N2 ke kanan bakal ada gaya fiktif ke kiri. Yang besarnya adalah M2 dikali percepatan sentripetal. Gitu. Nah, dia nggak bisa gerak kanan kiri karena ada dinding. Berarti sigma Fx-nya 0. Terus kita dapat N2 sama dengan M2 dikali ASP. Atau M2 dikali omega kuadrat R. Nah, tapi kan dia bergeraknya di sumbu Y. Berarti sigma F-nya sama dengan 0. Sama dengan M dikali A. M2 dikali A2. Nah, kan tadi kita asumsikan M1-nya itu geraknya ke kiri kan ya. Berarti kita kalau M1 geraknya ke kiri, otomatis balok yang M2 itu bakal ketarik ke atas. Bakal ketarik ke atas percepatannya. Berarti T dikurangin M2G sama dengan M2A2. Nah, ini persamaan 2. Nah, terus kita cari apa hubungannya A1 sama A2. Nah, ingat hubungan A1 sama A2 itu adalah A1 nilainya sama dengan A2. Karena dia terhubung oleh tali yang sama ya, antara balok 1 sama balok 2. Dan cuma dibelokin aja sama katrolnya. Gitu, katrolnya nggak muter dan nggak bermassa. Oke? Ya berarti tinggal kita gabungin nih. Persamaan 1, persamaan 2, sama persamaan 3. Berarti kalau kita gabungin nanti kita dapat M1 omega kuadrat R gitu ya. Dikurangin T sama dengan M1A1. T dikurangin M2G sama dengan M2A2. Nah, tapi ingat A1 sama dengan A2 berarti ya kita ganti aja jadi A1 dulu nih. Nah, ini kita jumlahkan kedua persamaannya. Berarti yang ini dijumlahkan sama yang ini, di ruas kirinya berubah jadi M1 omega kuadrat R, minus T dijumlahkan sama T kan habis ya jadi. Dikurangin M2G sama dengan yang di sebelah kanan, M1 tambah M2 dikali A1. Berarti nanti dapat A1-nya nilainya adalah M1 omega kuadrat R dikurangin M2G dibagi M1 plus M2. Kayak gitu. Tinggal dimasukin angkanya. Jadi kan M1-nya adalah 2 kilo ya. 2. Terus omeganya tadi aku kasih di soal adalah 10 ya. Berarti 10 kuadrat. Jari-jarinya adalah 2. Sorry, bentar. Aku build. Terus M2-nya 4 kilo. Kecepatan gravitasi 10 dibagi 2 plus 4. Berarti dapat A1-nya 100 kali 4, 400. Dikurangin 40 dibagi 6. Berarti berapa tuh? 400 dikurangin 40 kan 360 ya. Berarti 360 dibagi 6. Jawabannya adalah 60
meter per second kuadrat. Kayak gitu ya. Jadi ternyata kenceng banget dia muternya. Apa bergerak ya. Oke? Oke, yaudah. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada pertanyaan lagi, ya materinya udah habis. Jadi kita cukupkan dulu untuk pertemuan yang sekarang. Nanti kita ketemu lagi minggu depan, kita lanjut ke bab usaha energi ya. Berarti.